Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Cut Dewi Maya Sopa, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Aceh Jaya. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah menuntun setiap kodrat anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik adalah ibarat tukang kebun, yang mana bertugas untuk menanam, menjaga, dan merawat tanaman tersebut. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun siswa, namun tidak akan pernah bisa merubah lakunya. Namun kita memiliki harapan dengan menuntunnya, kita dapat memperbaiki laku mereka. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, serta tut huri handayani, sangatlah tepat jika diterapkan dalam pembelajaran, yang dapat memberikan kemerdekaan kepada anak-anak kita dalam proses belajar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sering sekali melakukan beberapa hal yang keliru. Di antaranya adalah, yang pertama sekali, pembelajaran cenderung terjadi secara satu arah, di mana saya sebagai pendidik lebih dominan daripada anak didik saya. Yang kedua, yang menjadi target saya seringlah nilai-nilai mereka sebagai standar capaian kompetensi kognitif. Sedangkan yang ketiga, saya hanya mentransfer pelajaran tanpa adanya umpan balik dari mereka. Dan yang keempat, pembelajaran cenderung konservatif. Jikapun saya melakukan pembelajaran menggunakan media digital, itu hanya sesekali ketika supervisi saja. Yang kelima adalah, saya tidak peka terhadap apa yang anak-anak inginkan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, saya hanya mengejar materi sampai tuntas. Dan yang terakhir adalah sering merasa kecewa karena nilai anak-anak di bawah KKM. Nah, yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, terjadi beberapa perubahan di dalam proses pembelajaran di kelas saya. Yang pertama adalah saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian, yang kedua, kompetensi yang dicapai bukan hanya kognitif saja, namun keterampilan dan juga penerapan karakter. Yang ketiga, pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, namun lebih kepada memberikan contoh perilaku baik serta umpan balik. Yang keempat, pembelajaran sering menggunakan media digital untuk menarik minat anak. Kemudian selanjutnya yang kelima, menjalin komunikasi yang baik dengan anak sehingga saya jadi tahu apa yang menjadi keinginan mereka. Yang keenam, muatan materi bukanlah jadi fokus saya, namun lebih daripada itu, yaitu kepada pemahaman anak, kreativitas anak, serta bakat. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, saya sudah lebih lega karena saya sadar bahwa anak semua cerdas dengan bakatnya yang berbeda. Sehingga 7 hal ini merupakan sesuatu perubahan yang saya alami setelah saya mempelajari modul ini. Nah, kemudian saya berikan foto-foto kegiatan saya bersama anak-anak setelah saya mempelajari modul, yaitu kegiatan di indoor dan outdoor. Saya jadikan mereka seperti teman saya ketika bermain, namun juga mereka tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, yaitu menghargai yang lebih tua. Dan saya lebih terbuka kepada mereka. Ternyata mereka lebih senang dan bahagia ketika saya bisa berbaur bersama mereka, baik dalam bermain maupun belajar di kelas.